Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laviona Tiara Kurniasari dengan NIM 4311418070 dengan dosen pengampu kuliah Kapita Selekta Kimia Analitik, yaitu Pak Alaudin SSI MSI PhD. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Sifat Fisikokimia Kekuatan Tarik pada Film Pati Singkong. Saya akan mereview jurnal berjumlah 3, yaitu yang pertama dengan judul Ozonation of Cassava Starch to Produce Biodegradable Film. Untuk yang kedua, Heat Selling Property of Cassava Starch Film Plasticide with Glycerol and Sorbitol. Yang ketiga, Starch Content Affect Physicochemical Property of Corn and Cassava Starch Based Film. Untuk yang pertama dengan judul Ozonation of Cassava Starch to Produce Biodegradable Film. Nama jurnal International Journal of Biological Macromolecules. Tahun 2019, pengarang Carla Lafuente, Andresa Tamris, De Souza, Carmen C. Tadini, Pedro Esteves Duarte Augusto. Volume 141 2019 713 720. Tujuan dari jurnal ini yaitu film biodegradable diproduksi dari pati singkong yang dimodifikasi oleh ozon pada berbagai level, kemudian dikarakterisasi berdasarkan sifat mekanis, penghalang dan fungsionalnya, morfologi, kristalinitas warna, dan opasitas. Metode yang digunakan yaitu larutan yang mengandung 5 gram pati singkong dihomogenkan dalam air suling dengan pengaduk magnet selama 10 menit. Kemudian larutan dipanaskan selama 45 menit dalam reaktor dengan sirkulasi eksternal air pada 75 derajat Celcius. Gliserol ditambahkan sebagai plasticizer sebanyak 25 gram. Suspensi dipanaskan lebih dari 15 menit di bawah pengadukan. Untuk menghilangkan gelembung, larutan imogenik ditempatkan dalam rendaman ultrasonik selama 30 menit pada 70 derajat Celcius. Larutan kemudian dituangkan ke dalam cawan Petri akrilik 0,15 gram per centimeter kuadrat selama 12 jam untuk istirahat dan kemudian dikeringkan pada 35 derajat Celcius dan 45% HR selama 10 jam. Film dikondisikan setidaknya selama 48 jam dalam desikator yang mengandung larutan jenuh NaCl 75% RH, kemudian karakterisasi pada suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius. Untuk hasil dan pembahasan pada gambar 1, penampang film dari pati singkong menyajikan morfologi dari film. Secara umum, ozonasi film menghadirkan struktur yang tampak permukaan yang halus dibandingkan dengan non-modifikasi pati film. Heterogenitas dan kekasaran diamati pada permukaan non-modifikasi singkong film. Untuk ozonasi film, permukaan yang lebih halus terlihat jelas di permukaan film, sementara di penampang beberapa retakan terlihat mungkin sedikit rusak. Namun ozonasi lebih dari sekedar proses oksidasi dan proses ini juga mengubah muatan molekuler dan afinitas kimianya. Untuk gambar yang kedua yaitu pola difraksi sinar X menunjukkan difraktogram sinar X untuk memodifikasi dari ozonasi film. Karakteristik semi kristal, adanya zona amorf dan kristal diamati dengan puncak terletak pada 5,6, 16,8, 19,2, 21,8, dan 25,2. Film diproduksi dengan non-modifikasi pati singkong menunjukkan puncak pada 16,8 dan 19,2. Ozonasi film dihasilkan dengan struktur kristal tipe B. Hasil yang didapat untuk modifikasi singkong dilaporkan pati singkong asli film yang diperoleh dari pati ozonasi lebih kuat. Kekuatan tarik meningkat sesuai dengan waktu pemrosesan ozon, menunjukkan bahwa ozonasi pati menjadi lebih kuat. Peningkatan 44% di kekuatan tarik diamati antara non-modifikasi dan 30 menit ozonasi film, yang modulus Young-nya atau E-nya juga meningkat. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu proses ozonasi menghasilkan pergantian gugus hidroksil oleh gugus karbonil dan karboksil,
serta pemutusan ikatan glikosidik yang menghasilkan depolimerisasi bagian dari molekul amilosa dan amilopektin. Akibatnya, matrik polimer dengan distribusi muatan yang berbeda tercapai. Pemutusan ikatan glikosidik menghasilkan jumlah molekul yang lebih banyak dengan ukuran yang lebih kecil. Selain itu, gugus karbonil membentuk ikatan hidrogen yang kuat dengan gugus hidroksil pada pati. Dengan demikian, mengakibatkan peningkatan kekuatan tarik. Untuk jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Heat Sealing Property of Cassava Starch Film Plasticide with Glycerol and Sorbitol. Nama jurnal Food Packaging and Shelf Life. Tahun 2020, pengarang Woo Sung Lim, Seo Byung Ok, Geum-Duk Park, Iwoli, Min Hyo Lee, Hyun Ji Park. Volume 26 2020 100556. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk meneliti efek pemplastis pada sifat fisikokimia, kristalinitas, dan ketahanan panas film pada pati singkong. Metode yang digunakan yaitu suspensi pembentuk film dibuat dengan melarutkan 4 gram gliserol dan sorbitol pada rasio yang berbeda dalam 200 ml air suling. Larutan yang diperoleh dihomogenkan dengan 10 gram pati singkong pada kecepatan 300 rpm dan suhu 90 derajat Celcius selama 1 jam untuk hidrasi. Dispersi dihilangkan gasnya menggunakan vakum selama 30 menit untuk menghilangkan gelembung. Larutan gelas pati yang diperoleh dituangkan ke atas pelat kaca berlapis. Jumlah yang tepat dari larutan pembentuk film dituangkan ke piring. Dan semua film dikeringkan pada kelembapan relatif atau RH 50% dan suhu sekitar 25 derajat Celcius. Menggunakan ruang termohigrostat setidaknya selama 4 hari sebelum pengujian. Hasil dan pembahasan yaitu pada gambar 3 film pati singkong dengan pemplastis gliserol dan sorbitol yang berbeda. Semua film pati singkong yang disiapkan dalam penelitian jurnal ini tidak berbau, tidak berasa, dan transparan. Film G40 tidak menunjukkan perubahan setelah penyimpanan selama 3 minggu pada suhu 25 derajat dan 50% RH. Sebaliknya, film G30S10, G20S20, G10S30, dan S40 berubah tampilannya. Secara khusus, film dengan kandungan sorbitol yang lebih tinggi, yaitu pada G10S30 dan S40, menunjukkan perubahan penampilan yang parah, termasuk pelipatan film. Deformasi ini dikaitkan dengan perbedaan plastiser untuk preparasi film. Secara umum, plastiser dapat mengurangi jaringan polimer dengan meningkatkan jarak antar molekul antara rantai polimer, sehingga menginduksi fleksibilitas film pati. Jenis dan kandungan plastiser juga mempengaruhi morfologi film. Untuk gambar keempat, yaitu pola difraksi sinar X, untuk mengetahui sifat amorf dan kristalinitas film yang diproduksi. Tren pola XRD film pati singkong dengan rasio pemplastis yang berbeda dapat dilihat pada gambar 4 yang ditunjukkan pola XRD film dengan beberapa puncak pada 12,98, 17,01, dan 19,81. Sesuai dengan pola difraksi tipe B dari pati singkong muncul dan menjadi tajam dan terdefinisi dengan baik karena kandungan sorbitol meningkat. Film S40 mungkin memiliki struktur yang lebih kristal dibanding dengan struktur film lain karena pemisahan fase antara pati dan sorbitol mungkin lebih cepat daripada antara pati dan gliserol. Meskipun rasio molar gliserol terhadap pati adalah 2 kali lipat sorbitol. Selain itu, kristalinitas pati dikaitkan dengan retrogradasi pati. Kadar air pati setelah gelatinasasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi retrogradasi dan kristalinitas pati film. Berdasarkan hasil kadar air film pati singkong yang diplastisi dengan rasio sorbitol yang tinggi memiliki kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan film yang diplastisi dengan rasio gliserol yang tinggi. Oleh karena itu, kristalinitas tertinggi diamati untuk film S40 yang memiliki kadar air terendah di antara semua sampel film. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu ketika kandungan sorbitol meningkat, kekuatan tarik dan kristalinitas film meningkat, dan perpanjangan putus dan transmisi cahaya visual menurun. Film pati singkong diplastisi dengan 1:1 rasio gliserol dan sorbitol menunjukkan kekuatan tarik tertinggi. Untuk jurnal yang ketiga dengan judul Starch Content Affect Physicochemical Property of Corn and Cassava Starch Based Film. Nama jurnal Industrial Crop and Product. Tahun 2017, pengarang Claudia Leitis Lucis,
Jordana Corrales Pada, Isabel Christina Tesaro, volume 109, 2017, 619, 626. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui sifat fisikokimia dari pati singkong. Metode yang digunakan yaitu film disiapkan dengan beberapa modifikasi pati singkong, gliserol 9 gram per kg, permen karet santan 0,05 gram per kg, dan air digunakan untuk menyiapkan larutan hipogenik yang mengalami agitasi mekanis dalam penanas air pada 90 derajat Celcius selama 35 menit. Setelah larutan hipogenik ditebarkan pada cawan Petri, pengeringan dilakukan dalam pengeringan makanan selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Untuk hasil dan pembahasannya, yaitu analisis mikroskop gaya atom dengan singkong C3 dan C5 mengandung 30 dan 50 gram per kg. Nilai kandungan pati yang digunakan dalam formulasi dan kekasaran ditunjukkan dalam tanda kurung. Parameter kualitatif morfologi dan kuantitatif kekerasan dari film dianalisis dengan atomic force microscopy AFM. Hasil kekasaran untuk singkong untuk pada C3 dan C5 mengandung 30 dan 50 gram per kg masing-masing. Berbasis pati film ditampilkan pada gambar 6. Pada sistem film, permukaannya tidak teratur dengan adanya kelompok sel-sel globular dan depresi. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kandungan pati mendorong peningkatan kekerasan film. Selanjutnya, pati singkong film Ra berkaisar antara 6 dan 23 nanometer. Sumber pati yang digunakan dalam formulasi film merupakan parameter yang lebih penting untuk hasil kekasaran. Analisis kristalinitas pati ditunjukkan pada film standar kristalinitas dijelaskan sebelum dalam literatur oleh Copeland. Pada kristalinitas B biasanya merupakan ciri khas pati umbi-umbian misalnya kentang. Namun untuk pati singkong ditemukan nilai kristalinitasnya yang lebih rendah, yaitu 13,1%. Kesimpulan dari jurnal ini, sifat fisiko dan mekanik dari beberapa aplikasi formulasi film yang mengandung 50 gram per kg pati singkong menjadi pilihan yang terbaik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila Anda kurang dalamnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.